Jelang berakhirnya PSBB Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan Wan Dinas Sosial Banjarmasin, serta anggota BPBD Banjarmasin melakukan pemantauan di setiap pintu masuk yang berbatasan dengan daerah tetangga malam Rabu 5 Mei 2020. Jelang berakhirnya PSBB Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan Wan Dinas Sosial Banjarmasin serta anggota BPBD Banjarmasin melakukan pemantauan di setiap pintu masuk nang berbatasan dengan daerah tetangga malam Rabu 5 Mei 2020. Pintu masuk pertama nang disambangi rombongan adalah nang berbatasan dengan Barito Kuala. Kemudian pintu masuk nang berbatasan dengan Kabupaten Banjar yaitu di kawasan Sungai Lulut, Jalan Ahmad Yani Pal 6 Wan Lingkar Selatan. Dalam pemantauan ini terlihat bila setiap pintu masuk dijaga oleh petugas dari TNI, Polri, Satpol PP Wan Dinas Perhubungan Banjarmasin. Bagi warga nang kada memenuhi persyaratan sesuai dengan PSBB nang kaya kada menggunakan masker atau KTP-nya, kada warga Banjarmasin wan kada sesuai keperluannya, maka akan disuruh kembali. Dengan ketentuan kita putarkan atau kita balik jalankan untuk menuju daerah Marabahan kembali. Mau kembali karantina. Kalau ada poskonnya bisa dipastikan anak mungkin kada bisa dipastikan mau steril kadanya belum. Nah, mungkin perlu lah. Gitu. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini, Wahetakoni Prima TV menyatakan, pemantauan ini dilakukan hanya ingin memastikan bila pintu masuk nang berbatasan dengan wilayah Banjarmasin, wayah jam malam dalam penerapan PSBB terjaga dengan baik. Politisi Partai Gerindra ini pun menegaskan bila petugas jaga di pintu masuk wilayah ini sudah sesuai dengan ketentuan, karena warga nang kada memenuhi aturan PSBB kada diperkenankan memasuki wilayah kota Seribu Sungai ini. Hasil dari monitoring ini, ujar Muhammad Isnaini, nantinya akan dibawa ke dalam rapat untuk menentukan kelanjutan atau diakhirkannya PSBB ini. Ya, pada dasarnya aparat yang bertugas sudah melaksanakan tugasnya, sudah melakukan pemeriksaan, sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi persyaratan. Kalau memang mereka tidak lengkap, itu kan dikembalikan atau mungkin melengkapi kembali atau melengkapi apa yang menjadi persyaratan. Nah, ini kan salah satu yang menjadi indikator lah bahwa ke depan ini kan Banjarmasin sudah 12 hari melaksanakan. Nah, yang kira kita ingin menggali kembali lah bahwa dari segi hal-hal yang ada di lapangan itu apakah sesuai atau kada gitu. Nah, inilah yang ingin kita bawa nantinya dalam rapat, apakah rapat anggaran atau rapat yang lainnya yang nantinya menjadi bahan evaluasi lah, apakah Banjarmasin itu akan melanjutkan tentang pemberlakuan sosial berskala besar. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Dr. Mahli Riyadi, menyatakan dalam pemantauan di hari ke-13 PSBB ini ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan, salah satunya upaya penerapan sanksi bagi warga yang belum mematuhi aturan. Selain itu, minta bantuan kepada tokoh warga, tokoh agama, jua bubuhan lurah hingga jajaran di bawahnya untuk melakukan edukasi kembali kepada warga agar memahami aturan wayah penerapan PSBB. Perlunya masih melakukan edukasi kepada masyarakat dengan memohon bantuan kepada para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan yang ketiga, barangkali ke depan kita juga akan lakukan koordinasi yang lebih intens kepada para lurah untuk memberdayakan seluruh RT-RT yang tentunya lebih mengetahui warga masyarakatnya. Kita memang belum melihat peran RT maksimal dalam hal ini. Nah, itulah yang sebenarnya yang ingin kita harapkan di PSBB ini, agar kita bisa menemukan puncak dari penyebaran
COVID-19 ini. Sementara itu, pemantauan yang dilakukan di pintu masuk kawasan Ahmad Yani Pal 6 ini juga dihadiri Ketua DPRD Banjarmasin Hariwijaya dan Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Suyato.